10 orang ngerasain hal ini. Kira-kira kamu salah satunya nggak nih? Siapa coba yang tiba-tiba kalau misal lagi rapat, tanganku rasanya kayak kaku gitu ya, bingung mau ngomong apa. Atau ketika presentasi, kok tangan rasanya dingin, kaku, bingung, ngeblank. Kira-kira itu kenapa? Dan kalian ada nggak nih yang relate? Coba ya komen di bawah. Nah, di sini kita tuh mau ngebahas hal itu. Sebenarnya kalian nggak perlu takut kalau kalian ngerasain hal itu. Itu adalah namanya itu merupakan kecemasan dalam berkomunikasi. Itu bisa terjadi ketika misal di kantor, kemudian di sekolah, di kampus gitu. Itu bisa terjadi bahkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas kenapa hal tersebut itu bisa terjadi ke kita gitu ya. Kenapa bisa terjadi, penyebabnya apa, dan kenapa kita tuh bisa kayak gitu. Dan yang paling penting, kita bakal ngebahas tipsnya biar hal itu nggak terjadi. Yuk tonton videonya sampai akhir. Kecemasan komunikasi adalah rasa takut atau gugup ketika harus berbicara di depan orang lain, biasanya saat ngobrol, diskusi kelompok, ataupun presentasi. Menurut Kroskey tahun 1977, kecemasan ini dibagi jadi 4 jenis utama. Yang pertama adanya trait based, yaitu tipe yang melekat pada kepribadian, pemalu sejak lama dan merasa tidak nyaman berbicara kapanpun. Lalu yang kedua adanya context based, yaitu muncul dalam konteks tertentu seperti saat presentasi. Lalu yang ketiga adanya audience based, yaitu bergantung pada siapa yang diajak bicara. Biasanya bisa lancar ke teman namun gugup ke dosen. Lalu yang keempat ada situational based, yaitu datang mendadak karena situasi tak terduga seperti disuruh dadakan. Ini Maya, mahasiswa yang sebenarnya pintar dan siap presentasi, tapi begitu berdiri di depan kelas. Halo semuanya, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang materi. Tadi aku udah latihan, tapi kok sekarang aku jadi ngeblank banget sih. Ini Edit, karuan baru yang punya ide bagus, tapi saat rapat yang dimulai, dia diam, takut salah ngomong, takut dinilai, dan takut diremehkan. Ini ada gua. Kenapa gua nggak bilang lagi ya tadi? Nah, di sini Maya mengalami contact based anxiety. Tubuhnya bereaksi seperti tangan dingin, suara gemetar, otaknya masuk mode fight or flight. Lalu Adit mengalami kombinasi trait based dan audience based. Ia takut dinilai oleh atasannya. Nah, menurut Kroskey, kecemasan komunikasi bukan soal malu tapi reaksi psikologis. Bandura pun mengatakan bahwa self-efficacy, rasa percaya diri sangat berpengaruh. Makin kita yakin bisa, makin kecil juga rasa takutnya. Kecemasan bukan berarti kita lemah, makanya banyak yang mengalaminya. Yang penting kita belajar pelan-pelan. Awalnya aku gugup kalau mau ngomong, tapi ternyata itu bisa dilatih loh. Aku belajar, yang penting bukan ngomong sempurna, tapi masuk dari tujuannya. Dulu gitu aja, tapi biarkan itu mengalangi. Percaya itu dibangun, bukan datang tiba-tiba. Sekarang aku tahu, yang penting mulai dulu aja. Ngomong depan kaca, kayak kamu ngobrol sama diri kamu sendiri. Rekam latihanmu, lalu lihat dan evaluasi. Jangan hafal semua katanya, tapi pahami poinnya. Tarik nafas dalam, bantu banget kurangin gugup. Mulai dari grup kecil, lama-lama kamu akan terbiasa. Nah, itu dia hal-hal yang emang terjadi kalau misal kamu gugup